Boleh kita bilang fix kalau ini adalah penipu ya, boleh juga untuk sementara. Tapi mari kita bedah ya. Oke, ini orangnya dan akunnya kita lihat URL-nya di sini ya, kelihatan ini detail banyak fotonya, kita bisa lihat juga. Nah, benar atau tidak saya tidak tahu juga, nama akunnya Syakir Alfian. Kemudian ya untuk sementara kita bilang begitu, dan kemudian ini juga kita anggap penipu untuk sementara, tapi nanti kita bisa kesimpulan sendiri ya. Nah, dari mana? Oke, kita buka di sini. Oke, kita buka di sini bahwa kedua akun tersebut yang namanya ini, oke, ini kita reload terbukti ya. Nah, tidak ada. Oke, itu adalah akun dia ini. Kita coba balik ke sini. Nah, ini akunnya ya. Sama dengan ini ya, bahwa dia ngeblok akun saya. Satu ya. Makanya kita bilang boleh dibilang penipu tadi. Oke, kemudian yang berikutnya akun yang ini itu adalah orang ini. Ya, kita coba refresh di akun saya, kita reload dan fix nggak ada ya. Berarti artinya orang tersebut kedua-duanya ngeblok saya. Jalan ceritanya gimana? Ini dia kita bedah sebagai pembuktian bahwa saya biar bisa buat kesimpulan mereka adalah penipu. Kalau ada itikat baik harusnya bisa diselesaikan. Pembuktian bahwa mereka berdua ngeblok saya itu artinya mereka menempuh langkah untuk tidak ada itikat baik. Kita buktikan bahwa saya itu diblok. Nah, dari sini ya, ini ada akun saya yang lain dan saya tidak sapa mereka dari akun saya yang lain sengaja karena udah pasti langkah mereka ngeblok. Nah, jadi kita buktiin ini akun saya yang lain, ini saya udah blok. Oleh sebab itu saya refresh di sini, akun saya itu memang tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena saya blok. Oke, sekarang kita buka blockingnya, kita buka dan confirm. Oke, kemudian kalau kita refresh akun saya pasti terbuka. Yes. Nah, jadi kita ambil lagi, kita review sedikit ke sini. Jadi fix mereka berdua ini adalah ngeblok saya. Artinya fix mereka menipu saya. Kok dibilang penipu? Karena mereka menggelapkan uang saya. Cara jalan ceritanya adalah begini. Oke, saya ceritain ya. Jadi awalnya saya mau beli akun dari orang ini bernama Syakir Alfian. Nah, kemudian singkat ceritanya kita mulai bikin grup mau rekber ke ini si Dirga. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena saya lihat ada foto bersama Berto dan saya bilang bahwa saya teman Berto juga. Nah, singkat cerita dia akhirnya memutus grup ini sehingga dia bikin rekber yang baru yaitu ke sini yang bernama yaitu si ini. Nah, ini orangnya. Ya, jalan ceritanya gimana detailnya? Oke, kita simak terus. Namanya Manda Puspalika ya. Walaupun ini centang biru jangan langsung mudah percaya. Kita pengen itikat, bukan masalah centang biru ya. Saya tandaskan seperti itu. Jadi bagi saya orang ini boleh dikatakan sementara sekarang penipu ya. Kedua-duanya. Tadi kita udah lihat akunnya ngeblok saya. Itu artinya uang saya yang masuk berarti udah ditilep ya, udah nggak fair play. Itulah saya katakan mereka penipu. Oke, langsung kita bedah lagi ke sini. Nah ini, nah singkat cerita dia bikin grup baru bersama dengan si ini. Nah si Manda Puspalika ya, ini ada foto dia di sini sempat ada ngirim-ngirim ini. Singkat cerita langsung saya kasih tahu aja di sini, saya udah transfer. Ini atas untuk pembelian sebuah akun. Singkat cerita di sini nih. Bukti transfernya saya udah kirim, saya perbesar. Nah ini. Jadi di aplikasi BCA itu ada pembatasan karakter berita. Di sini permasalahannya ya. Berita di sini saya udah tulis lengkap sampai tanggal hari ini 17 ya, ya 17 bulan 1. Nah, bukti lengkapnya itu mana? Dan saya ada catatannya. Tapi yang jadi masalah dan ini fair, pasti kalian tahu mau dari aplikasi mobile BCA, MBCA atau mobile BCA, sama satu lagi My BCA, itu ada pembatasan. Nah singkatnya adalah begini, ini kan udah terbukti saya transfer di jam segini. Cuman ini ada pembatasan, itulah sebabnya kenapa saya kasih merah supaya ngeh. Oke, sekarang saya transfer di grup ini untuk rekber. Nah di sini dia menjelaskan, Mas kenapa catatannya tidak lengkap. Dia bilang begitu, catatan. Saya pikir ini tadinya caption. Lalu saya bertanya, caption apa? Tapi saya udah menduga ke sini karena saya biasa transaksi BCA. Nah, terus di screenshot di sini dan menurut aku benar, ini yang dia maksudkan gitu kan. Sebetulnya saya udah jelaskan di sini. Nah, dan itu bisa dicek dari internet banking juga ya. Putus enggak nih di screenshot tadi itu di sini kepotong dia. Ya, enggak sampai. Padahal itu aku udah kirimnya tulisannya lengkap. Tetapi di aplikasi itu dia terpotong. Nih, ini buktinya, ini terpotong. Ya, ini. Padahal itu lengkap. Nah, sebetulnya kalau saja si
si perempuan ini, si Manda Puspalika ini mau ngecek sebetulnya ya, kalau misalnya percaya juga, saya udah tegaskan di sini bahwa saya transfer jam 17.21.42. Sebetulnya sebanyak-banyaknya transaksi dia, katakanlah ribuan. Lu lihat aja di jam yang segini, itu pasti ketemu, pasti ketemu. Walaupun ada misalnya di detik ke-42 di sini, misalnya ada 10 orang, ya kan dia bisa lihat dari siapa, ya kan? Nah, jadi harusnya itu bisa dilacak. Nah, singkat cerita nih, dari catatan Mas tinggalnya di mana, ya intinya itulah. Kemudian maksudnya apa? Dikirim lagi. Intinya di sini perhatikan, di sini dia minta untuk transfer lagi menjadi 210 karena 105 transaksinya seharusnya. Jadi dikali 2 gitu, habis itu baru nanti akan selesai transaksi. Di sini nggak fair ya. Nggak fairnya kenapa? Jangan maumu aja yang diikutin. Iya dong, masa saya transfer lagi buat apa? For what gitu loh. Kenapa lu nyetel dan kenapa lu nggak ngecek aja gitu loh. Kan udah bisa dong. Emang lu siapa gitu loh. Mau lu terkenal kayak ya emang lu siapa nyetel-nyetel uang orang gitu loh. Jelas-jelas saya udah transfer dan ini buktinya. Kenapa lu nggak cek? Kan begitu. Nah, kemudian oke, misalnya pun demikian, lu jelaskan baik-baik dong. Jelaskan baik-baik begini-begini segala macam. Misalnya intinya aku akan tetap transfer. Nah, singkat cerita, nih saya kasih tahu kan di sini, itu terpotong, tulisannya terpotong memang ada pembatasan nih di sini dari BCA-nya. Padahal lengkapnya segini dan saya bisa buktikan. Kalau nggak percaya kita bisa cek ke bank BCA-nya. Jadi itu lengkap seperti yang si siapa tadi namanya? Si Manda Puspalika ini mau. Lengkap seperti yang dia mau saya kasih sebetulnya. Nih, lengkap. Karena transaksinya tanggal 17 hari ini. Nah, lalu saya bilang, ini makanya saya kasih panah dan seterusnya. Nah, ini saya jelaskan panah itu maksudnya apa. Nah, singkat cerita, nggak ada respon dari kedua makhluk tadi, yaitu si Mbak Manda ini dan si Syakir ini. Nggak ada respon. Ya. Kemudian tiba-tiba saya udah diblok gitu. Nah, itu yang saya indikasikan bahwa mereka penipu. Kalau lu bukan penipu, lu orang bertanggung jawab, perilaku lu tidak seperti itu. Dan ini akan saya sebarkan. Bukan perkara uangnya yang cuman kecil banget itu, bukan. Tapi saya lihat itikat kalian sangat tidak sopan, tidak pantas, dan ini masuk ke penipuan. Ya, lalu saya DM lah si Syakir Alfian. Nih, ya. Si Alfian itu intinya bilang, ya udah ikutin aja arahannya. Nggak bisa. Karena apa? Nih, saya sampai bilang di sini, 500 kali pun kita lakukan begitu, ya, itu tandas dan tegas, itu tetap akan kepotong kalau mau karakter beritanya seperti itu. Jadi kalau sampai 500 kali, itu akan 52 juta. Saya transfer duit saya 52 juta, tetap akan seperti itu. Maka apa? Sesuai yang di chat tadi, tetap aja si cewek ini pasti tidak akan mau melakukan ya transaksi rekber yang seharusnya. Tetap nggak mau dia. Karena apa? Karena di transferan pertama pun dia tidak mau melakukan kan. Jadi apa artinya? Nah, maka saya kasih satu perumpamaan ya. Kalau 500 kali pun tetap dia tidak akan lakukan. Ya, jadi seharusnya dia cek dong, dia lakukan dong. Sesibuk apa sih, seterkenal apa sih, atau misalnya begitu ya, karena transaksi saya banyak, tidak bisa beralibi itu dong. Gitu. Jadi harus lakukan. Nah, minta kiris bang dan seterusnya. Mulai diarahkan ke yang lain. Lalu saya minta WA. Di sini tujuan saya adalah mari kita komunikasi karena pada waktu di sini si cewek ini si Manda Puspalika dia udah ngeblok saya gitu, sudah ngeblok saya ya, sehingga saya coba DM si Syakir coba balas seperti ini dan sampai sekarang belum ada responnya. Lalu saya cek di akun saya di sini si Manda Puspalika itu memang udah ban saya. Kemudian si Syakir kalau kita refresh juga sudah ngeblok saya. Padahal kalau kita buktikan ini dari akun saya yang lain by the way, ini saya refresh ini terbuka dan si Syakir juga terbuka. Berarti fix kedua mereka telah ngeblok saya, which is ada satu transaksi yang sebetulnya belum beres, termasuk juga ini dan masih ada. Jadi kedua mereka ini sudah ngeblok akun saya yang adalah akun saya ya ini yang dalam transaksi ini. Nah, jadi fix ya kedua mereka ini buat saya videokan, saya kasih sharing dan bagi saya mereka berdua penipu dan saya tetap menunggu itikat baiknya. Kalau enggak, saya akan tetap publikasi berita ini, saya akan publikasi lagi di media sosial yang lain. Seperti itu. Terima kasih.